Hai para learners, IPS di sini, dan di video kali ini kita akan ngebahas soal reading comprehension untuk tingkatan ujian masuk kuliah. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu bahwa ketika seseorang pengen masuk kuliah, tentu ada tes-tes yang mesti dia lewati atau dia lalui. Nah, tes tertulis, seperti ujian jawab-jawabin soal seperti itu, tentu bahasa Inggris tidak luput dari materinya. Dan ketika kita bicara tentang materi ujian bahasa Inggris, apalagi untuk tingkatan masuk perguruan tinggi, entah itu negeri atau swasta ya, pasti kita bicara tentang materi reading comprehension. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana biasanya soal-soal reading comprehension yang banyak muncul dalam ujian bahasa Inggris tingkatan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana cara menjawabnya dan apa tips, trik, teknik, dan metode yang tepat untuk mengerjakannya? Langsung aja simak video pembahasan kali ini. Nah, seperti yang sudah ada di layar kalian sekarang, adalah soal pertama dari reading comprehension untuk tingkatan masuk perguruan tinggi. Soal pertama biasanya dimulai atau diawali dengan soal mencari topik dari bacaan. Yang kita bisa lihat, what is the topic of the passage? Nah, kalau kalian masih ingat, cara untuk mencari jawaban daripada soal seperti ini adalah kita lihat di bagian awal dari bacaan tersebut. Kita lihat di sini bagian yang ini ya. The human eye, a marvel of biology, is also prone to playful tricks, one such illusion. Jadi ada kata illusion, kemudian diikuti dengan is the captivating dance of the moon, ada kata moon. Ya, apalagi kalau kita fokus melihat paragraf ini, kalau saya ya, ngelihatnya dua kata ini menjadi spotlight karena dia ada tanda kutipnya. Setidaknya mataku bisa langsung fokus melihat kayaknya itu deh jawabannya. Dan ketika ada kata moon illusion di sini, mirip dengan pilihan E, ya kan? Nah, untuk memastikannya kita lihat yang bagian awal tadi, bahwa di sini ada kata illusion, terus di sini ada kata moon, lalu kemudian diulangi lagi di bawah, the moon illusion, dan dia memakai kata moon illusionnya memakai tanda kutip ya, yang berarti menegaskan bahwa ini adalah sesuatu. This is something. What is that? Yeah, it might be the topic of the passage. So I would likely answer this question with E, the moon illusion. Kita tandai highlight merah. Oke. Atau kuning aja kali ya. Nah, ya kan? Cepat aja sebenarnya untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, asal kalian tahu tips, trik, teknik, dan metodenya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal berikutnya, dan kalau kalian lihat teksnya nampaknya lebih panjang daripada yang sebelumnya ya. Ini soal-soal seperti ini yang biasanya membuat peserta ujian tuh jadi ketakutan, mungkin takut, gugup, atau mungkin malah langsung nge-skip soal-soal seperti ini karena baru ngeliat teksnya aja udah kagok duluan. But actually you don't have to be worried about that, because with the right technique you could solve this kind of question easily. Ini tipe pertanyaan 5W1H. Bisa kita lihat di awal dia memakai kata why. Why? Why classic educations tend to be boring education system? Oke. Nah, di dalam pertanyaan seperti ini, selain menggunakan kata tanya yang dari 5W1H itu, di sini dia pakai why ya. Selain daripada itu, biasanya atau harusnya ada keyword dari soal yang akan kita cocokkan ke jawaban. Yang akan kita cocokkan ke bacaan. Nah,
dari bacaan baru kita cocokkan ke opsi. Itulah yang nantinya akan kita pilih sebagai jawaban. Kita lihat di sini, subjek atau pembahasan dari why yang merupakan kata tanya pada soal ini adalah classic educations. Maka kata atau frasa classic educations harus kita temukan pada bacaan karena itu adalah kata kunci soalnya. Kita lihat, ini kita main cepat aja ya. Kalau kalian mencari kata classic educations pada keseluruhan teks, sepertinya kalian nggak akan nemu kata yang sama persis dengan itu. Tapi sekali lagi, soal-soal tingkatan seperti ini kan memang agak sulit ya. Jadi mereka memakai bentuk kalimat lain, tapi maknanya tetap sama. Itu disebut dengan implicit. Nah, kita bisa lihat nih di bagian awal, traditional 19th century education. Secara tidak langsung menyatakan bahwa ini adalah classic educations, pendidikan-pendidikan pada century, abad, pada abad ke-19. Ini kan sudah abad ke-20 ya, 20 atau 21 sih, ya itulah pokoknya. Nah, ini pendidikan pada abad 19, 1900-an, yang berarti pendidikan zaman dahulu, yang berarti pendidikan klasik. Classic educations, seperti yang ada pada soal kan, yang berarti kita akan mencari jawaban dari soal ini pada bagian ini. Kita fokus di bagian ini saja. 1, 2, 3, 4. 4 baris pada awal bacaan. Oke, let's go. Tend to be boring education system. Di antara 3 kata ini mungkin ada satu kata, atau mungkin semuanya kalian tahu ya. System, ya, sebuah sistem, education itu pendidikan, dan mungkin yang paling kalian tahu adalah boring, membosankan. Kalau kita mau menganalisis, anggaplah misalnya kita tahu artinya ya. Kenapa pendidikan klasik tend to be, itu 3 kata itu bisa diartikan sebagai cenderung, boring, membosankan. Nah, kita bisa lihat di bagian sini, traditional 19th century, bla 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 bla. Ada kata silence and restraint. Apa artinya silence and restraint? Cari sendiri, buka kamus. Tapi kalau ujian nggak bisa buka kamus ya. Ya makanya perbanyak vocabulary kalian dari sekarang. Oke, berdasarkan 2 kata ini, singkat cerita, bagian awal dari bacaan ini membahas bahwa pendidikan klasik atau yang ada di abad 19 itu, learning atmosphere-nya, nih ya, kita bisa lihat, learning in an atmosphere of silence and restraint. Belajar dengan atmosfer yang cenderung kaku, diam. Nah, seperti itu ya. Kenapa kaku, kenapa diam? Kita bisa lihat di bagian A. Karena student doesn't engage to participate actively in the class. Karena siswanya tidak diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelas. Bahwa kita lihat di bagian sini, traditional 19th century education itu teachernya standing in front of a blackboard in one room, schoolhouse, teaching only 3 hours of reading, writing, and arithmetic, demanding rote, bla bla bla, dan seterusnya. Bahwa ya pendidikan klasik tuh menurut artikel ini atau menurut bacaan ini cenderung membosankan. Guru berdiri di depan kelas, dia yang banyak menyampaikan, mengajarkan reading, writing, arithmetic dengan mechanical repetition, dengan metode atau mekanisme yang berulang-ulang. Latihan, drill and repetition ya, pengulangan itu aja terus yang dibahas. Kemudian komunikasi yang terjadi antara guru dan murid itu satu arah, guru yang menjelaskan ke murid-murid diam saja, seperti itu. Makanya di bagian ini dia bilang learning in an atmosphere of silence and restraint. Nah, oleh karena itu jawaban dari soal ini adalah yang A. Hi Pad Learners, would you please take a minute to watch this ad? Thank you. Membuat konten edukasi adalah salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pekerjaan saya, yaitu seorang konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan itu apaan, Bang?
Konsultan pendidikan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam bidang pendidikan yang akan membantu individu atau institusi dalam berbagai aspek terkait pendidikan. Sebagai seorang konsultan pendidikan, saya akan siap membantu kamu, membimbing kamu, memberikan konsultasi dan pendampingan, bahkan pelatihan berkaitan dengan pendidikan yang sedang kamu tempuh atau yang akan kamu tempuh ke depannya. Kita tahu bahwa gaya belajar orang tuh beda-beda. Minat belajar juga berbeda, tujuan belajar tiap orang pun berbeda. Bahkan cara mencapainya juga berbeda. Dengan mengetahui dan memaksimalkan semua hal itu, kamu akan bisa mencapai potensi pembelajaran terbaik yang akan membawamu ke cita-cita yang kamu inginkan atau tujuan yang kamu inginkan. If you want to know more about this education consultant thing, head to this link on your browser or scan this QR code instead. Thanks for your time. Let's get back to our main video. Oke ya, soal terakhir. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Nah, ini adalah tipe soal yang baru lagi nih. Mungkin belum pernah dibahas di video-video yang ada di channel My Edu Story ini. Soal seperti ini mencari topik bener, what topic. Tapi bukan topik dari paragraf ini atau bukan topik dari bacaan ini. Nah, jadi ada istilahnya paragraf gaib. Kalau saya sebutnya ya, pakai bahasa saya aja, paragraf gaib. Bahwa sebelum paragraf yang ini, anggap saja, saya ulangi, anggap saja ada paragraf di atasnya atau ada paragraf sebelum paragraf yang ini. Oke, sampai sini paham ya? Anggap saja ada paragraf sebelum paragraf yang ini. Nah, itu kita sebut dengan paragraf goib. Nah, pertanyaan dari soal ini, apa topik dari paragraf goib itu? Ya, secara makna kontekstual begitu ya, karena kalau secara arti benernya dari soal ini, apa topik dari paragraf pendahulu sebelum paragraf awal? Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya, anggap saja ada paragraf sebelum paragraf ini, sebelum bagian ini, maka apa topik dari paragraf tersebut? Paham ya? Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Nah, kita tahu bahwa, atau mungkin kalian baru tahu, di dalam mekanisme penulisan paragraf, antara paragraf yang satu dengan paragraf setelahnya itu mesti koheren, atau bahasa simpelnya mesti nyambung. Contoh misalnya saya kasih lihat kalau pada bagian ini, di bagian akhir dari paragraf ini membahas tentang mental health as their top national issues, as among their top national issues. Ada alkohol, drugs, dan seterusnya ya. Tapi intinya di bagian akhir dari paragraf ini membahas tentang mental health. Lalu lihat di bagian paragraf yang berikutnya diawali dengan atau ini. Nah, mental health juga. Ini yang dimaksud koheren, bahwa akhir dari paragraf terdahulu dengan awal dari paragraf selanjutnya berhubungan. Itulah yang menjadi jembatannya. Sampai sini paham ya? Oke. Berdasarkan konsep yang sama, kita pakai untuk cari jawaban dari soal ini. Kita lihat di bagian awal, young people have put the spotlight on mental health in Mission Australia's Youth Survey. Nah, kira-kira dengan melihat bagian itu, apa ujung dari paragraf sebelumnya? Atau apa bagian akhir dari paragraf sebelumnya? Pembahasannya apa tuh? Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ada opsi D, Mission Australia's Youth Survey. Membahas tentang sebuah misi dari Australia's Youth Survey. Komunitas atau lembaga survei yang let's say dikelola oleh para kaula muda Australia, anak-anak muda dari Australia. Kurang lebih sama dengan cara mencari jawaban dari soal topik pada paragraf. Memang agak mirip. Ya, kebetulan ini soalnya cukup gampang. Mungkin di soal-soal yang lain tidak segampang ini ya. Tapi begitulah cara kerja dari soal-soal seperti ini. Tolong kalian catat baik-baik ya. Dan saya menyebutnya sebagai paragraph preceding. Ya, sesuai namanya lah, kalian bisa lihat di sini. Paragraph preceding. Jadi lain kali kalau saya ada menyebutkan jenis soal paragraph preceding, maka yang
kebayang di kalian adalah sebuah paragraf goib yang ada sebelum paragraf awal dari suatu bacaan. Oke? Mungkin kalian bisa mundur dikit lagi untuk memasukkan definisi dari paragraf preceding ini di kepala kalian. Wah, mungkin tidak sesuai dengan teori-teori reading comprehension yang ada di luar sana, tapi untuk menyederhanakannya, saya memakai bahasa seperti itu, bahwa paragraf preceding adalah jenis soal dari reading comprehension yang menanyakan topik dari paragraf goib. Paragraf goib adalah paragraf yang ada sebelum suatu paragraf awal pada bacaan. Oke ya, kayaknya cukup untuk pembahasan soal kali ini. I see you on the next meeting. I PS out, and this is my Edu Story.